tahun ini, pemerintah Arab Saudi hanya membuka ibadah haji bagi 1.000 jamaah yang merupakan warga negaranya atau warga negara asing yang telah menetap. Pemerintah Arab Saudi sendiri melakukan penutupan total untuk ibadah haji dan umrah, baik bagi warga negaranya maupun negara asing sejak Februari lalu. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenak Kota Banjarbaru, Aride, mengatakan, sejauh ini pemerintah RI hanya bisa menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi terkait kapan diperbolehkannya kembali ibadah haji dan umrah, khususnya bagi warga negara Indonesia. Sementara terkait pengembalian dana yang telah disetorkan oleh calon jamaah, penuhnya mekanisme berada di tangan para pihak travel. Travel yang diikutinya memang ada. Travel sendiri ada aturannya kan. Apabila jamaah itu memang gagal, atau misalnya menunda, atau misalnya memang membatalkan diri atau tidak berangkat umroh, ya apabila misalnya belum pelaksanaan, biasanya ada beberapa hari sebelum pelaksanaan pemberangkatan, itu kemudian menunda, nah itu kan ada aturannya juga mereka, berapa persen misalnya harus dikembalikan. Biasanya kan aturannya di travel itu ada Pak, misalnya berapa hari sebelum berangkat tiba-tiba menunda, nah maka harus mengembalikan hanya sekian, tidak utuh kira-kira kan. Ya memang di aturan sudah ada jelas sebenarnya Pak, di aturan apa namanya nih, di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu Pak. Dirut Albis Nusa Wisata Travel Utami Dewi menegaskan, pihaknya hanya akan mengambil langkah apabila memang sudah aturan yang jelas terkait pelaksanaan haji dan umrah baik dari Kementerian Agama RI maupun pihak Arab Saudi. Pihaknya juga akan melakukan pengembalian dana yang telah disetorkan oleh para calon jamaah sesuai dengan alokasi dana yang sudah digunakan untuk kebutuhan jamaah itu sendiri. Kalau dari jumlahnya itu mungkin sekitar nggak banyak sih, mungkin hanya sekitar 2 atau 3 orang aja. Pengembalian dana disesuaikan dengan alokasi dana yang sudah digunakan untuk kebutuhan jamaah. Jadi misalnya kalau memang untuk keberangkatan yang sudah dekat waktu itu, yang karena pada tanggal 27 Februari itu umrah ditutup, kita 29 Februari kita ada keberangkatan, sampai tanggal 18 Maret itu kita rata-rata sudah rilis tiket ya, otomatis kan semuanya sudah terbayar ke pihak-pihak ketiga gitu. Jadi jemaah udah nggak bisa refund. Tapi kalau untuk jemaah-jemaah yang waktunya lebih panjang dari itu masih bisa refund. Hingga saat ini, terdapat sekitar 10 perusahaan travel haji dan umrah yang telah terdaftar ataupun tercatat di kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan Hyukatku, Banua TV.com melaporkan.